Wanita pelampiasan. Nikmat bab ke-11. Apakah sudah memutarnya? Mau ya bos, aku telah lancang mendahului bu bos, ucap Lo. Mar mengembus nafas kasar. Baiklah, ayo kita lihat lagi. Ajak Mar ke ruang kerja. Sedangkan Selo dan Selin sedang di kamar omanya. Malam ini mereka ingin tidur dengan sang oma. Di ruang kerja, Mar dan Lau langsung menyalakan laptop. Mar akan segera melihat rekaman CCTV yang dibawa oleh Lau. Terlihat jelas sekali jika ada yang mengincar perusahaan milik Fernando. Ternyata dia orang kepercayaan Tuan Regan. Semenjak Mar belum diketemukan, orang itu yang mengelola perusahaan. Jacob, orang yang sudah memanipulasi laporan keuangan. Dia akan membuat perusahaan ini bangkrut dan dijual. Loh, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari pinjaman untuk menutupi kerugiannya. Bagaimana jika kita tuntut tersangka tersebut, bos? Kalau masalah tuntut, tentulah kita harus melakukannya, tapi untuk meminta uang kembali, itu sangat sulit dan terlalu lama. Sedangkan ancaman gulung tikar sudah sangat terlihat depan mata. Kira-kira ada nggak bos perusahaan yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita? Itu tugasmu, Lau, mencari targetnya biar aku yang melobi. Ya bos, aku pernah baca perusahaan Wilson yang ada di NY itu suka sekali merekrut perusahaan lain untuk bergabung. Coba bos ke sana. Apa perusahaan itu nggak ada cabangnya? Jauh sekali, Lau. Sebenarnya Mang enggar pergi kota itu, mengingat kenangan buruk yang membuat dirinya terus merasa ngeri, takut jika terjadi lagi. Belum ada bos, katanya sih, tidak akan membuka cabang baru. Tahu dengar bos, perusahaan itu sekarang yang mengelola anaknya. Mau siapapun yang mengelola, kalau dia bakat tetap maju, Lau. Ya sudah, jadwalkan aku untuk terbang ke sana lusa. Kok lusa sih bos? Besok kan bisa. Di sini yang bos ini siapa sih? Aku tahu kamu, Lau. Maaf bos, maksud aku kalau lebih cepat lebih bagus. Kalau besok aku belum persiapan, Lau. Apakah lupa jika aku adalah orang tua tunggal? Si bos sih, dilamar cowok ganteng tajir kakak mau. Siapa yang kamu maksud, Lau? Mas Ray, bos. Dia selalu menanyakan si bos. Sejak kapan dia menanyakan tentangku? Sudah lama sih bos, tapi akhir-akhir ini dia selalu datang ke kantor. Untuk? Ya untuk membuntuti si bos saat pulang kerja. Keceplosan. Apaan sih Lau? Bikin aku takut kalau kayak gitu. Ya sudah, ini sudah malam. Kamu boleh pulang dan segera mandi. Bau tahu. Jangan lupa agendakan Jacob besok untuk menemuiku, Lau. Bos, Jacob kan sedang di LN. Ya sudah, pulang gih. Bau kamu? Masa sih bau? Perasaan dari tadi nggak tutup hidung deh bosku. Bau, cuma aku tahan. Dah sana pergi. Anak sama emak sama-sama ya kalau soal bau paling pertama. Mar hanya tersenyum melihat kepergian Lau. Mar kembali memikirkan kepergiannya ke kota New York. Bagaimana jika bertemu dengannya lagi? Tanya Mar dalam hati. Biarlah, mungkin Tuhan sudah merencanakan kapan waktunya akan dipertemukan. Ucapnya menyemangati diri. Pagi telah tiba. Hari ini adalah hari ulang tahun Selin dan Selo. Namun Mar lupa hal itu. Saat membuka mata, kedua anaknya sudah berada di sisinya. Mar berteriak karena kaget melihat kedua anaknya duduk bersebelahan. Bunda takut, ucap Selin langsung memeluk Mar, sedangkan Selo langsung gemetar, wajahnya sangat pucat. Mungkin kaget dengan teriakan Mar. Maafin Bunda sayang, Bunda kaget sekali ada kalian di sini, ucap Mar sambil memeluk Selo dan Selin. Mar begitu panik, merasakan tubuh Selo yang begitu dingin. Mungkin dirinya kaget saat ibunya menjerit. Selo sayang, apa kau baik-baik saja sayang? Pertanyaan Mar pada Selo yang meraba sesuatu jika ada yang sakit. Lalu Mar memeluk Selo dengan sangat erat. Maafin Bunda sayang, bukan maksud Bunda buat kalian kaget. Bunda spontan teriak karena Bunda sangat kaget. Tidak apa-apa Bunda, Kak Selo nggak apa-apa. Iya, Selin juga nggak apa-apa. Kalian ada apa ngagetin Bunda? Tanya Mar gemas. Hari ini Bunda temani Kak Selo dan Selin main. Hari ini hari ulang tahun Kak Selo dan Selin Bunda. Astaga, Bunda lupa sayang. Maafin Bunda ya. Oke, hari ini Bunda akan cuti dulu. Bunda akan temani kalian jalan-jalan. Yeay, asik. Selin tak kalah bahagianya. Sama ayah Ray juga ya, Bunda. Kok ya, Ray? Kita bertiga aja berempat sama Oma. Ayah Ray udah janji mau antar Selin dan Selo jalan-jalan, ucap Selo. Gimana ya? Ray kan lagi persiapan wisuda besok. Kalau diajak pasti dia sangat sibuk. Sayang, ayah Ray kan besok wisuda, pasti sekarang lagi sibuk. Kan kasihan ayah Ray. Tapi Selin kangen ayah, Unda. Besok kan kita akan pergi ke acara ayah Ray. Akhirnya kedua anaknya mengerti dan tidak merengek lagi minta Ray menemani. Mereka pun berangkat pergi ke taman bermain. Ternyata Bibi Alexa telah memesan tempat untuk merayakan hari ulang tahun Selin dan Selo. Bi, sepertinya tempat ini sudah dipesan deh. Mending kita cari tempat lain saja.
Tidak sayang, Bibi yang udah pesan tempat ini untuk mereka berdua. Oh Bibi, terima kasih sudah menyayangi dua anak-anakku, ucap Mar terharu. Sama-sama sayang, kalian adalah keluarga Bibi yang Bibi miliki, ucapnya memeluk Mar. Mereka pun kembali melanjutkan acara, Selo dan Selin begitu sangat bahagia. Di sela-sela kebahagiaannya, ponsel Mar berdering. Sebentar Bi, iya Lau, bagaimana? Baiklah, sekarang aku sedang cuti, merayakan ulang tahun Selin dan Selo. Iya, buatkan saja nanti malam antar ke rumah. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kamu pantau perusahaan aja ya. Akhirnya panggilan pun diakhiri. Ada apa sayang? Itu Bi, ada sedikit masalah di kantor. Masalah apa sayang? Ada yang mencuri uang perusahaan Bi. Apa? Kok bisa? Nah itu Bi, Mar dan Lau sedang menyelidiki. Bi, besok Mar harus keluar kota. Berapa hari? Paling sore sudah pulang Bi. Itu artinya kamu gak bisa hadir di acara Reina. Iya Bi, tolong sampaikan maafku padanya ya Bi. Emang penting banget ya nak harus besok. Bi, perusahaan sudah rugi besar dengan adanya pencuri. Makanya aku mau ajukan kerjasama pada perusahaan lain. Sayang, siapa sudah berani mencuri uang perusahaan? Jacob Bi, jawab Mar. Dia? Gak mungkin sayang, dia itu orang kepercayaan kakekmu. Tapi kenyataannya memang begitu Bi. Terus apa yang akan kamu lakukan pada Jacob? Entahlah Bi, aku ingin dia mengembalikan uangnya, tapi mengingat dia sudah bekerja dengan kakek begitu lama. Apa kau akan menuntutnya? Kita lihat aja Bi, jika uangnya dia bisa menjanjikan kembali, aku akan berbaik hati. Saat sedang mengobrol, ponsel Mar berdering. Halo Lau, gimana? Baiklah, agendakan aku bisa bertemu dengannya. Baiklah, besok aku akan pergi pagi-pagi sekali, bagaimana dengan Jacob? Oh, belum kembali. Baiklah, aku tunggu kabar baiknya darimu. Panggilan pun diakhiri. Bagaimana sayang, apa yang terjadi? Tanya Alexa. Jacob belum kembali dari luar negeri, Bi. Pantas saja jika dia ingin menguasai perusahaan, karena dia banyak berjasa di perusahaan kita. Jika nanti aku gagal melobi perusahaan tersebut, bagaimana, Bi? Sayang, jangan khawatir dengan masa depan Selo dan Selin. Kau bisa mengelola kafe dan klub yang Bibi punya. Untuk siapa semua yang Bibi punya, kalau bukan untuk kalian? Tapi aku gak enak, Bi. Bibi yang udah mulai dari nol. Kamu salah, nak. Usaha yang Bibi kelola itu adalah usaha nenek kamu. Tapi karena nenek kamu sudah meninggal, Bibi yang lanjutin, terang Alexa. Kita lihat aja nanti, Bi. Doakan perjalananku membuahkan hasil, ucap Mar diangguki Alexa. Bunda, Selo capek, Selo mau istirahat. Tiba-tiba Selo datang dengan wajah lelahnya. Ayo, kita udah selesai, kita siap-siap pulang. Setelah bermain di taman hiburan, mereka pun segera pulang. Karena khawatir dengan Selo, kondisi Selo bisa sewaktu-waktu memburuk jika tidak diperhatikan kegiatannya setiap hari. Makanya saat Selo berucap capek, maka segalanya akan Mar akhiri. Karena buat Mar, kesehatan Selo dan Selin yang paling utama. Hari sudah sore, Selo dan Selin masih tidur dan hari ini Mar akan ada janji dengan Lo. Mereka akan bertemu di kantor sekalian membahas apa yang akan dilakukan untuk Jacob. Bi, aku pergi dulu ya. Pamit Mar pada bibinya sedang menata makan malam di meja. Mau kemana, nak? Bertemu Lau, Bi. Ya sudah, hati-hati. Setelah pertemuan dengan Lau, Mar pun segera pulang. Proposal untuk mengajukan kerjasama juga sudah dia pegang. Lau, besok jemput dan antar aku ke bandara ya, jam 8 pagi. Baik, Bu Bos. Aku titip perusahaan sama kamu dulu. Oke, Bos. Mar pun masuk ke rumah mendapati kedua anaknya sedang duduk di ruang tengah bersama Ray. Ray? Hai, Ki. Kamu kok gak bilang sih hari ini Selo dan Selin ulang tahun? Maafkan aku, Ray. Aku tahu kamu pasti lagi sibuk. Besok kan kau wisuda. Balas Mar. Aku kan pernah bilang, untuk kebahagiaan mereka aku rela mengorbankan waktuku. Apa kau tak percaya? Ray, kau sudah terlalu banyak membantu kami. Aku takut aku akan bergantung hidup padamu. Ki, aku rela melakukan semua ini. Bahkan aku rela jika kamu memintaku untuk menjadikan aku ayah buat mereka. Ucap Ray serius, namun malah ditanggapi Mar dengan senyum bercanda. Itu lagi sih, Ray. Bunda, ayah Ray bawain oleh-oleh untuk Selo. Ucap Selo bahagia. Begitu juga dengan Selin memamerkan oleh-oleh pemberian Ray. Ray, sebaiknya kau jangan terlalu memanjakan mereka. Tidak apa-apa, aku suka melakukannya. Tapi jangan minta imbalan. Ray tersenyum tepat pandangan mereka bertemu. Mar jadi gugup, Mar langsung menundukkan wajah, Mar takut. Takut nanti kalau jatuh cinta pada Ray. Namun Ray berhasil mengambil dagu Mar dan wajah Ray sangat dekat dengan wajah Mar. Mar merasakan ada desiran hangat dalam sana. Saat menatap Ray, Mar seperti menatap sosok pria yang pernah ada di hatinya.
Mar merasakan napas hangat dari Ray. Wajah mereka semakin dekat. Detak jantung mereka mulai tak beraturan. Ray pun mencium bibir Mar dengan sangat lembut. Mar juga membalas ciuman Ray. Merasa tidak ada penolakan dari Mar, Ray semakin dalam menciumnya. "Bunda!" Panggilan Selin membuyarkan aktivitas mereka berdua. Mar jadi gugup. Apa yang aku lakukan? Rutuk Mar dalam hati, wajahnya bersemu merah karena malu. "Iya sayang, ada apa? Mainan Kak Selo rusak. Sini, biar ayah Ray benerin," ucap Ray. "Aku ke kamar dulu mau mandi." Pamit Mar yang diangguki Ray. Mar melangkah ke kamar. "Sayang, ajak Ray makan malam dulu nak," ucap Alexa. "Bibi aja, aku mau mandi dulu." "Ya sudah, kamu segera turun ya," pesan Alexa yang diangguki Mar. Bodoh, kenapa tadi aku bisa menerima ciuman Ray? Apa aku mulai menyukainya? Tidak, tapi karena aku melihat ada sosok wajah yang tak asing, makanya aku membalas ciumannya. Mar yang bicara sendiri di kamarnya. Mar melihat dirinya di pantulan cermin. "Ray, kenapa kamu belum berhenti juga mengejarku? Kau kan sudah tahu, jika di hatiku masih ada papanya Selo dan Selin," ucap Mar pada cermin. Setelah selesai, Mar segera turun dan bergabung dengan keluarganya. "Wah, Bunda malam ini sangat cantik," ucap Selin, yang langsung disadari oleh Ray. Ray menatap Mar. "Kau begitu sangat cantik malam ini, Ki?" ujar Ray dalam hati. "Masa sih perasaan Bunda gak dandan deh?" ucap Mar mengelak pujian sang putri. "Bunda walau tak bersolek tetap aja cantik," puji Ray. "Is, apaan sih Ray?" cepik Mar malu-malu. Mereka pun kembali ke kegiatan makannya. Setelah mereka selesai, Silo dan Selin kembali nonton ke ruang tengah dengan ditemani Alexa. Sedang Mar dan Ray duduk di taman, mereka mengobrol. "Ki, udah malam, aku pamit pulang ya," ucap Ray. "Ya udah, bilang pada Bibi di dalam." Ray pun pamit pada Alexa dan juga kedua bocil menggemaskan. "Besok jangan lupa hadir ya," ucap Ray mengingatkan kembali. "Oke ayah Ray, besok Selo dan Selin juga datang," ucap Selin. Mar mengantar Ray sampai depan. "Ki, besok jangan lupa hadir ya." "Tapi Ray, aku nggak," ucapan Mar terpotong. "Nggak ada tapi-tapi, aku akan mengenalkan kamu pada keluargaku. Aku tak peduli lagi dengan tanggapan mereka, Ki. Aku sangat mencintaimu." "Tapi Ray, aku belum..." Ray memotong ucapan Mar lagi. "Tak masalah buatku jika kau belum mencintaiku. Aku akan menunggu sampai kamu bisa mencintaiku dan aku akan segera menjadikanmu sebagai istriku." "Ray, kamu jangan berharap terlalu jauh pada perasaanku. Jujur Ray, aku masih..." Ucapannya terpotong lagi. "Aku tahu kamu masih menunggu lelaki itu, tapi aku berharap dia sudah menikah dan hidup bahagia dengan keluarganya," ucap Ray. "Jahat banget sih kamu, Ray," kesal Mar yang malah disambut tertawa oleh Ray. Pagi telah tiba. Ray sudah bersiap-siap. Hari ini Ray akan melamar Mar di depan keluarganya. Ray sudah menyiapkan cincin sejak 4 bulan yang lalu. Ray tersenyum di depan cermin sambil mematu dirinya. "Aku yakin Yuki mulai membuka hatinya untukku karena kejadian semalam soal menjawab doa-doaku," ucap Ray. Yuki yang tidak ada penolakan saat dicium membuat Ray seperti mendapat jawaban. Akhirnya, setelah sekian lama berjuang untuk mendapatkan Yuki, kini cinta sudah terbalaskan. Notif masuk di ponsel Ray. Ray pun menggeser layar ponselnya dan segera membaca isi pesan. "Ray, maafin aku. Aku gak bisa hadir di acaramu, aku harus keluar kota karena urusan yang sangat penting." "Kok mendadak sih, Ki? Nanti siang setelah urusanku selesai, aku langsung meluncur ke gedung, semoga tidak terlambat." "Ya sudah, jaga dirimu baik-baik." Tak ada balasan. Ray langsung lemas, padahal hari ini dia akan mengenalkan Yuki pada keluarganya, namun gagal. Tiba-tiba pintu terbuka. "Anak Mommy ganteng banget," ucap Tania yang tiba-tiba muncul. Lalu Tania memeluk putra keduanya itu. Tak berselang lama, Thomas masuk. "Boy, wah sekarang sudah mulai dewasa kamu ya," ucap Ansel yang langsung disambut senyum oleh sang adik. Mereka pun berpelukan. "Sudah siap? Ayo kita berangkat?" tanya Ansel. Mereka pun keluar dari rumah Ray. "Tunggu, ada yang tertinggal." "Apaan itu?" Sedangkan Ansel menatap curiga. "Hari ini selain aku wisuda, aku juga akan melamar wanita pujaanku, Mom," ucap Ray berbinar. "Wah, sudah tak sabar nih Mommy nimang cucu. Gadis ini adalah gadis yang spesial, Mom. Ray harap Mommy menyukainya. Kalau soal itu, Mommy selalu menginginkan kebahagiaan kalian." Hansel yang diabaikan sejak tadi menjadi cemburu dengan Mommy dan Ray. "Kak Tom, kapan nih mau bawain Mommy menantu?" tanya Ray. "Sebentar lagi," balasnya. Padahal tak tahu kapan ia akan menemukan Mar kembali. "Mar, kau benar-benar telah menghukumku. Cepatlah keluar dari persembunyianmu. Lihat saja jika aku berhasil menemukanmu. Aku akan menghukummu dengan seluruh cintaku yang tak pernah tersalurkan,"
Cerocos Ansel dalam hati. Mami heran deh, apa kau punya penyakit, Tom? Kenapa dulu saat kamu menikahi Bella tak kunjung hamil, sedangkan saat Bella jadi istri Jimmy, kini mereka tengah berbahagia dengan anak mereka? Tanya Tania tiba-tiba. Ansel jadi gugup, ingin rasanya dia menjawab pertanyaan mominya, namun Ansel ragu, takut mominya akan marah padanya, karena dulu dirinya tak pernah menyentuh Bella. Tapi Ansel membenarkan ucapan mominya. Semenjak kepergian Mar, junior Ansel memang sakit, namun bukan karena penyakit, melainkan mungkin kekecewaan pada juniornya karena kehilangan cintanya. Bisa dibilang, junior Ansel ngambek padanya. Bahkan sudah selama 5 tahun Ansel sudah tak berhubungan lagi pada wanita manapun. Apa mungkin aku sudah tak bisa membuai lagi pada wanita manapun? Tanya Ansel dalam hati. Kini hati Ansel dilanda cemas, begitu sangat gelisah dengan masa depannya. Masa seorang Ansel yang dulunya terkenal mania, sekarang jadi tak berdaya? Ansel benar-benar ingin berteriak. Kak, kau kenapa? Tanya Tania. Tidak ada, Mom, cuma teringat masa lalu. Apa kau benar-benar punya penyakit? Tidak, Mom, mungkin dulu aku dan Bella... Mom, mungkin karena Kak Tom dan Kak Bella tak berjodoh, jadinya Tuhan tak memberi ikatan pada keduanya. Ucapan Ray membuat Tania mengiyakan. Akhirnya mereka pun telah sampai di gedung. Ray langsung turun dari mobil dan membuka pintu mobil yang sebelah untuk Mommy. Ray dan Tania jalan duluan. Sedangkan Ansel menepi, ada telepon masuk. Ansel ngobrol dengan lawan bicara sambil jalan, hingga dia tak melihat ada anak kecil yang sedang berjalan. Ansel pun menabrak anak kecil itu. Anak kecil itu mengeluh kesakitan. Celine yang tak sengaja ditabrak oleh Ansel. Sedangkan Ansel mencari suara lolongan kesakitan yang ia dengar. Tuan, Anda telah menabrak anak kecil itu, ucap seorang wanita yang juga peserta wisuda. Ansel melihat ke bawah. Dilihat, gadis kecil telah mengadu kesakitan. Ansel lalu jongkok mensejajarkan dirinya dengan gadis kecil itu. Apanya yang sakit? Tanya Ansel langsung mengambil gadis itu duduk kursi yang sudah ada. Saat gadis itu melihat tatapan Ansel merasakan seperti pernah melihatnya. Namun di mana? Bersambung.